Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Hilmi Azizi kembali dapat hadir menjumpai Anda dalam program Kabar Olahraga yang pada hari ini kita akan membahas mengenai topik diskusi sepak bola tangan bagi para penyandang disabilitas. Nah, tentu saja ini berbeda dengan permainan sepak bola biasanya dan bagaimana perbedaan cara bermain lalu juga bagaimana pengembangan cabang olahraga sepak bola tangan ini nanti kita akan berdiskusi bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio TVRI. Yang pertama yakni ada Wakil Sekretaris Nasional Paralimpik Komite Indonesia Kota Bandung yakni Bapak Jumono. Halo Pak Jumono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lalu yang kedua ini ada Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bandung, Bapak Guntur Afandi. Pak Guntur, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Lalu yang terakhir ini ada panitia turnamen sepak bola tangan yang nanti akan dilaksanakan. Kapan dilaksanakan nanti kita akan ngobrol bersama Bapak yang satu ini yakni Bapak Hartawan. Halo Pak. Haryawan. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak sudah hadir ke studio TVRI Jawa Barat. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai sepak bola tangan. Nah, namun sebelum kita berbicara mengenai pembinaan lalu juga turnamen nanti akan dilaksanakan, banyak masyarakat mungkin yang masih asing begitu mengenai sepak bola tangan ini sendiri. Nah, sebetulnya olahraganya semacam apa, lalu perbedaan dengan sepak bola biasa ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab sama Pak Guntur ya, Pak? Ya, sepak bola tangan mungkin masyarakat lebih mengenal dengan sepak bola biasa ya seperti futsal, lalu juga ada sepak bola tangan gitu. Nah kita kebetulan teman-teman di dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Bandung waktu itu sejarahnya begini Kang. Waktu itu kami selagi bermain-main, lagi ingin bermain dan melihat teman-teman di umum bermain sepak bola. Kami kalau istilah bahasa Sundanya tuh kabita pengen main sepak bola juga nih, gimana caranya gitu kan. Akhirnya kita coba dengan kemampuan kita merangkak, kita bermain sepak bola. Akhirnya tahun berapa ya itu? Kawan tahun 2009 waktu itu. 2009 kita mulai sampai hujan-hujanan segala dengan teman-teman. Nah, waktu selang beberapa waktu kami ketemu lagi nih, reunian, artinya dari tahun 2009 itu tidak pernah ketemuan, yuk main sepak bola lagi yuk. Kita main sepak bola, kebetulan di lingkungan Sekretariat PPDI juga di Wiataguna. Kita main bola di situ. Nah, dari situ kita berpikir kenapa tidak kita ini diseriuskan gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa disosialisasikan ke teman-teman disabilitas, terutama disabilitas yang mempunyai hambatan kaki atau di daksa gitu kan. Nah, memang pola permainannya tidak jauh beda dengan sepak bola biasa. Kita juga banyak mengadopsi dari pertandingan voli, basket, kan peraturan-peraturannya, dan alhamdulillah Kang Wawan bersama Pak Jumono dan tim kita sudah merumuskan aturan-aturan bermain yang nanti mudah-mudahan itu bisa dipakai dalam turnamen sepak bola tangan tersebut. Jadi ini awalnya adalah dari rasa ketertarikan begitu ya Pak melihat pertandingan sepak bola yang memang sangat digemari dan diminati oleh masyarakat Indonesia terutama di Jawa Barat, Persib Bandung gitu ya Pak ya. Nah, tentu saja ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas ketika memainkan sepak bola tangan ini. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa cara mainnya ini dengan merangkak menggunakan tangan begitu Pak, atau seperti apa? Bisa dijelaskan Pak? Cara mainnya kita karena kondisi kita disabilitas kaki, hambatan kaki, kita merangkak. Ada juga yang amputi ya, amputi itu hanya memang kekhususan untuk pergerakan ini kita tidak memberikan aturan yang baku, artinya kita memberikan keleluasaan kepada atlet untuk bergerak semampu mereka gitu kan. Hanya saja aturannya ketika menggiring bola, mengoper bola itu dengan tangan. Gitu.
Oke, jadi ini menggunakan tangan begitu ya Pak ya Betul, untuk menggiring bola dan juga aturan mainnya seperti itu dan menendang. Nah, kalau jumlah pemainnya sendiri apakah sama 11 orang di lapangan atau bagaimana Pak? Jumlah pemainnya kita 6 orang, satu tim 6 orang, satu kiper, 2 mungkin back dan penyerang, 6 orang satu tim. Untuk lapangannya kita mengadopsi dari hampir mendekati poli duduk. Oke. Poli biasa ya? Bola poli biasa. 18 kali 9 meter. Lalu tinggi gawangnya tuh 1,5 lebar panjangnya 3 meter. Oke, saya tarik kesimpulan dari pernyataan Bapak bahwasanya ini awalnya dari ketertarikan komunitas atau para penyandang disabilitas di Kota Bandung. Artinya adanya olahraga sepak bola tangan ini lahir di Kota Bandung begitu Pak? Di Kota Bandung. Oke. Di Kota Bandung. Apresiasi dulu dong untuk teman-teman NPCI dan juga penyandang disabilitas Kota Bandung. Luar biasa karena memang apa sih namanya ketertarikan itu harus tersalurkan begitu ya Pak ya, meskipun di tengah keterbatasan, namun tidak membatasi juga kreativitas untuk dapat sama begitu dengan apa namanya cabang olahraga yang lainnya begitu ya Pak ya. Amin, amin. Nah sekarang saya mau ke Pak Jumono terlebih dahulu nih sebagai wakil sekretaris NPCI Kota Bandung yang juga membina atlet-atlet disabilitas yang ada di Kota Bandung. Pak Jumono, bagaimana NPCI melihat adanya geliat keinginan dari para penyandang disabilitas di Kota Bandung untuk dapat menciptakan salah satu cabang olahraga yang baru yakni sepak bola tangan itu Pak? Ya, terima kasih. NPCI National Paralympic Committee Indonesia cabang Kota Bandung khususnya yang kebetulan tempatnya bernaung teman-teman yang menginisiasi dari kegiatan sepak bola tangan ini, tentu kami harus memberikan dukungan kepada teman-teman disabilitas yang punya kreasi, punya berkeinginan untuk sepak bola dengan segala keterbatasannya. Segala keterbatasan ini untuk mereka nantinya berharap melalui keolahragaan ini juga tentu ada suatu prestasi yang ingin teman-teman sampaikan, sehingga melalui sepak bola ini selain yang kami amati ternyata susah juga, kemudian perlu kekompakan, perlu persatuan dalam teamworknya, sehingga ini harus diapresiasi ketika teman-teman akhirnya dengan sepak bola ini saya lihat mereka berkeringat gitu. Jadi ini munculnya malah awal-awalnya pada saat sebelum pandemi. Kemudian ketika sempat rehat dulu saya lihat, tapi teman-teman bersemangat untuk berolahraga gitu, dan ini harus kami dukung melalui NPCI Kota Bandung. Dan diharapkan ini teman-teman ini bisa berolahraga dengan dengan segala kemampuannya ini, tentu kita harus dukung, dan ini bisa nantinya bisa memberikan motivasi juga untuk para penyandang disabilitas yang lainnya yang sekarang mungkin masih bersekolah dan lainnya, ada olahraga baru yang bisa digeluti oleh sejak anak-anak gitu. Karena cabang olahraga di NPC ini yang sekarang dibina ini ada 14 cabang olahraga. Dan dengan adanya cabang olahraga baru ini akan menambah cabang olahraga baru nantinya. Kita berharap seperti itu, yang harus diapresiasi tentunya oleh NPCI Kota Bandung yang notabene adalah organisasi keolahragaan untuk disabilitas. Begitu Kang. Jadi teman-teman ketika seperti akan mengadakan open turnamen dengan sudah mensosialisasikan ini dengan tidak Kota Bandung saja, sudah mengajak dari Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan lain sebagainya, ini harus didukung juga oleh kami dari NPCI Kota Bandung. Kalau melihat antusiasme dari para penyandang disabilitas di Kota Bandung ataupun atlet-atlet yang lain terhadap sepak bola tangan ini gimana Pak? Apakah besar sekali sehingga banyak anggotanya atau seperti apa? Mereka awalnya senang dengan sepak bola. Sepak bola mereka juga mampu. Kalau sepak bola yang umum dengan kaki dan sebagainya, mereka juga berkeinginan untuk sepak bola. Sepak bola walaupun dengan tangan.
dengan keterbatasan yang tadi disampaikan Kang Guntur, yang mainnya adalah penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan di kaki seperti ini. Nah, dan apa yang nantinya dengan antusiasnya teman-teman disabilitas ini kita sangat respect gitu, sangat respect dengan harapan bahwa sepak bola tangan ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dapat diandalkan, dapat dinikmati dan dapat menjadi cabang olahraga baru untuk teman-teman disabilitas yang lainnya. Gitu. Tidak tertutup kemungkinan untuk anak-anak nih, karena anak-anak misalkan dia cabang olahraga yang lainnya tidak bisa, tapi dengan cabang olahraga ini mereka senang gitu. Dan ini menumbuhkan semangat keolahragaan buat kami di NPCI Kota Bandung. Oke. Untuk pembinaan atlet dan juga rekrutmen atlet sepak bola tangan ini, apakah skalanya itu dari skala apa, Kang? Apakah sekolah atau memang sudah ada kelompok-kelompok tersendiri? Nah, kelompok-kelompok itu berasal dari mana aja? Kalau yang ada di NPCI ini kan olahraga pelajar juga ada. Olahraga pelajar juga ada, pekan olahraga pelajar juga ada gitu ya. Bahkan nanti tahun depan akan ada olahraga pelajar tingkat Jawa Barat kalau nggak salah. Nah, kalau untuk sekarang ini yang untuk sepak bola tangan ini khususnya ya masih umum lah. Masih umum, siapapun teman-teman boleh ikut. Masih sosialisasi juga kalau saya melihatnya seperti itu gitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Guntur lagi. Pak Guntur, melihat antusiasme dari para penyandang disabilitas Kota Bandung untuk dapat bermain sepak bola tangan begitu, Pak. Ini bagaimana? Lalu juga sekarang sudah ada berapa klub di Kota Bandung yang concern terhadap sepak bola tangan ini? Ya, untuk keberminatan ini alhamdulillah juga kemarin minggu kemarin saya dapat kabar dari teman yang di Karawang. Katanya mereka setelah tahu kita kasih tahu bahwa kita ada turnamen, mereka minat untuk mengirimkan tim dari Karawang. Ya, ini alhamdulillah dengan adanya turnamen ini memudahkan kami untuk sosialisasi tersebut. Tim yang baru terbentuk itu ada dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, lalu Kota Bandung sendiri, dan satu lagi ini ada yang dari kelompok motor ya, kelompok motor modifikasi difabel, itu disingkatnya modif. Mereka dengan antusias, meskipun mereka bukan di kalangan olahraga, tapi mereka antusias ingin masuk dalam tim sepak bola. Mereka akan mengirimkan tim sepak bola. Jadi ada 6 tim. 6 tim ya, Pak ya. Mudah-mudahan Karawang ini bisa benar-benar nanti meluncur ke Bandung untuk turnamen. Siap. Kita tunggu nanti bagaimana keseruan turnamennya ya. Oke, tapi kita sebelum bicara mengenai turnamen nanti akan dilaksanakan, kapan waktunya dan bagaimana mekanismenya, saya mau ke Pak Hartawan juga nih sebagai panitia dan juga sekaligus atlet ya, Pak ya. Atlet Pak Hartawan ya, atlet sepak bola tangan begitu ya, Pak. Pak, boleh dikasih tahu nggak, Pak, sebetulnya teknik-teknik seperti apa yang dilakukan para atlet biasanya, atau latihan seperti apa yang dilakukan para atlet sepak bola tangan dalam olahraga ini, Pak? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, mungkin di Open Turnamen ini kita berikan nama Open Turnamen di sepak bola tangan disabilitas Bandung Raya. Kenapa kita diinginkan? Karena disabilitas itu identik dengan sepak bola itu adalah kaki sepak bola. Karena kita punya pengertian di sininya disabilitas. Disabilitasnya kita dituna hambatan gerak dalam penyandang disabilitas tubuh, juga mungkin lebih ke dominannya ke daksa gitu. Karena tanpa disadari di sini mobilitas kita lebih menggunakan titik beratnya di tangan. Di tangan. Adapun di situ ada yang polio, ada amputi yang satu, ataupun bawaan dari lahir, ataupun dua-duanya amputi gitu. Itu bisa mengikuti. Di teknik dari sepak bola ini kita adalah ada aturan, dalam artian kita mempersiapkan aturan permainan dengan aturan pertandingan.
Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita selalu mengevaluasi setiap latihan. Kebetulan alhamdulillah kita terprogram setiap hari Rabu kita latihan di SLB Negeri Cicendo. Waktunya sesudah KBM di SLB itu paling kita dari jam 3 sampai jam 5 mulai latihannya. Awalnya kita cuma beberapa orang, tapi sekarang sudah dari Cimahi, dari Bandung Barat, termasuk dari teman-teman kita dari klub modif motor itu juga ikut gabung latihan di sana. Hasil dari evaluasi situ kita didampingi oleh beberapa pelatih yang notabene kita akan menjabarkan aturan permainannya, aturan pertandingannya yang dalam artian bentuk baku. Jangan sampai seperti kita kalau sepak bola kan gunakan kena tangan itu adalah hand. Ya. Nah, bagaimana di sepak bola tangan itu handnya terjadi gitu. Nah, sebenarnya seperti salah satu contoh misalnya bola dilempar atau dihentikan di tengah jalan dengan tangan di atas kepala, itu adalah bentuk pelanggaran atau hand di bola tangan. Nah, gitu. Terus Jadi bolanya nggak boleh dilempar ya Pak ya? dilempar terus kita berhentikan dengan tangan di atas. Di atas. Oke. Berhenti itu otomatis hand, Pak. Oke. Jadi seperti itu salah satu contoh. Jadi ada beberapa peraturan yang kita adopsi, ada dari futsal, dari basket, termasuk bola tangan gitu. Jadi kita satukan di situ jadi aturan baku di sini. Makanya kita dengan adanya open turnamen sekalian kita sosialisasi program ini, terus aturan pertandingannya juga. Bukan serta-merta ini aturan yang baku, tapi minimal udah ada draftnya. Kalaupun nanti mungkin lebih bagus lagi kita mengundang pakar lagi gitu. Pengistilahan dari sepak itu sendiri kan. Tapi itu kan buat saya terlalu masih lama. Masih panjang. Yang intinya saya kepingin di Bandung adalah kota kreasi, kota ide gitu. Kenapa enggak kita dari teman-teman yang tergabung dengan yang sudah lama pernah mengadakan sepak bola gitu dengan menggunakan tangan di Pantai Indramayu waktu itu, kita menjadikan salah satu ini menjadi cabur tambahan di olahraga prestasi gitu. Nah, bertepatan dengan Hari Internasional Disabilitas Internasional, kita berharap saya dengan teman-teman dan dari PPDI kita menyelenggarakan kegiatan HDI dengan bentuk open turnamen Bandung Raya gitu. Jadi tidak seperti yang sudah-sudah kegiatannya, tapi kita membuat satu cabang olahraga baru, kita adakan, kita sosialisasikan, mudah-mudahan ini dan harus diperjuangkan sampai sejauh mana kita cabang ini bisa diadopsi oleh NPC sendiri gitu. Ini bisa jadi olahraga eksebisi atau bentuknya gimana nantinya gitu. Jadi masuk satu olahraga prestasi gitu. Oke. Tujuan kedepannya adalah menjadi cabang olahraga prestasi. Betul. Ya Kang ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Guntur? Ya, ini juga alhamdulillah makanya kami membawa Bapak Jimono dan memang pada dasarnya dari awal pun juga kita selalu sounding dengan NPCI Kota Bandung, khususnya NPCI Kota Bandung. Dan kebetulan kemarin juga sempat alhamdulillah kita dapat dukungan juga dari NPCI Jawa Barat. Kemarin waktu kita latihan ada kunjungan dari Sekum Jabar ya, Pak Jum, dan mereka sangat tertarik dengan begitu antusias, bahkan Sekumnya sendiri pun ikut bermain sepak bola. Meskipun Pak Sekum itu low vision, tapi kakinya masih bisa bergerak dengan lincah. Dan dia merasakan, waduh capek bener. Apalagi kalian dengan tangan, saya aja pakai kaki kekorondangan ya sih. Ya intinya mudah-mudahan dengan sosialisasi ini target kita memang untuk awal ini adalah mensosialisasikan dan mudah-mudahan kita bisa eksebisi di Peparda yang akan datang ya, sebentar lagi tahun 2022 itu mudah-mudahan ini cita-cita keinginan kami bisa terpenuhi, kita bisa eksebisi di situ. Kalau toh tidak, mungkin puncaknya adalah ya kita menjadi salah satu cabang olahraga prestasi. Nah nantinya kalau sudah menjadi cabang olahraga prestasi ini bukan lagi ranah lagi PPDI nanti. Itu saya serahkan nanti kepada NPCI nanti.
induk Ya, dari organik. tapi ini draft aturannya sudah dibuat ya? Sudah, Kang, ada. sudah dibuat, Aha, sudah dibuat. Ya, tentu saja ini akan menjadi, saya yakin akan menjadi sangat menarik bagi Ya. masyarakat Amin. pencinta olahraga, karena ini satu yang baru dan unik begitu Pak. Nah, Pak Jumono, tadi draft sudah dibuat juga, aturan sudah dibuat, sepertinya sudah cukup matang nih Pak. Nah, bagaimana Pak Jumono melihat kemungkinan olahraga sepak bola tangan ini menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam cabang olahraga prestasi Pak? Ya, kalau saya dan kami dari NPCI Kota Bandung khususnya ya, melihat bahwa olahraga ini, sepak bola tangan ini walaupun baru, tetapi bisa terus ditingkatkan gitu ke ajang yang tadi yang lebih tinggi. Misalkan nanti masuk di dalam salah satu cabang olahraga yang ada di NPCI. Setelah kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain di NPCI itu memang sudah banyak cabang olahraganya. Ini kreativitas dari teman-teman melihat bahwa cabang olahraga sepak bola tangan ini memang saya melihat layak untuk masuk di ini, seperti cabang olahraga yang sudah ada grupnya ini yang cabang olahraga yang dengan orang yang cukup banyak itu seperti poli duduk. Itu poli duduk juga awal-awalnya kan berkesulitan untuk gabungan-gabungan ini, berbeda dengan cabang olahraga yang lainnya. Cabang olahraga sepak bola tangan ini untuk menyatukan orang per orang dalam suatu kelompok yang solid. Terus juga tadi tantangannya memang merangkak itu sangat sulit gitu ya, dengan segala keterbatasannya. Ini saya pikir layak untuk masuk dalam cabang olahraga yang ada di NPCI. Tinggal nanti bagaimana tidak hanya kami saja yang ada di NPCI Kota Bandung, termasuk tadi bahwa setelah Pak Sekum Jawa Barat hadir kemarin pada saat acara latihan, kebetulan saya juga hadir di sana, sangat respect dengan olahraga ini dan mengikuti kegiatan kemarin. Ternyata walaupun sebentar ternyata berkeringat dan susah payah dan sebagainya untuk gol gitu, untuk memasukkan bola menjadi gol itu cukup susah. Artinya ada gerak tangan, pemikirannya juga, kekompakannya juga, ini yang harus dibina. Ini saya pikir layak untuk masuk dalam salah satu cabang olahraga. Sangat layak, dan saya pun berpikir seperti itu Pak, karena sepak bola ini sudah merakyat, aturan-aturannya masyarakat mayoritas sudah pada tahu begitu. Hanya saja mungkin dibandingkan dengan olahraga-olahraga lainnya. Betul, barangkali Pak Kang Hilmi tambahannya memang ini kan baru juga sepak bola tangan ini, dan aturannya tadi Kang Wawan sudah sampaikan, aturannya sedang terus diupdate. Nanti update ada aturan-aturan sebagaimana yang nanti tentu ini kan baru di tingkat kota kabupaten. Nanti ketika masuk di Jawa Barat ada aturan yang lebih baik lagi yang akan disampaikan oleh Jawa Barat ataupun di tingkat nasional oleh NPCI nasional. Nah, itu dia. Dibutuhkan, tentu saja dibutuhkan sosialisasi lagi yang lebih, dan juga komunikasi yang intens begitu ya Pak ya, secara vertikal, baik dengan pemerintah Kota Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Olahraga begitu Pak. Nah, apa yang diharapkan dari bapak-bapak sekalian, khususnya mungkin saya pengen tahu dari Pak Hartawan Pak, sebagai salah satu penggagas mungkin ya Pak ya sepak bola tangan ini, yang diharapkan untuk kemajuan atau dukungan seperti apa yang diharapkan dari baik itu masyarakat maupun pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya punya pemikiran bahwa keberadaan disabilitas selain cabang olahraga juga, karena di sini masih banyak ada yang penyandang disabilitas berpikir saya kalau masuk itu nggak bisa, tapi pas waktu masuk bola dia ternyata bisa gitu. Jadi bisa di sisi lain memperlihatkan bahwa keberadaan dan istilahnya minat talenta dari penyandang disabilitas itu sendiri ada. Seandainya kita udah terprogram dan istilahnya terarah, terukur gitu, insya Allah prestasi pasti mengikuti. Dari masyarakat sendiri sebenarnya mah udah dari sekarang sudah apresiasi udah bagus gitu. Tinggal ngebuktikan bahwa kita juga bisa berkreasi ataupun mencetuskan sesuatu dalam artian
mengisi kemerdekaan itu bukan dengan senjata atau dengan berpolitik, dengan ngangkat seperti olahraga kita kepada teman-teman. Pada dasarnya saya bahwa di sini kita adalah pahlawan juga. Seandainya kalau udah menggeluti salah satu cabang olahraga dan kita berjuang dan kita sampai berhasil, itulah puncak dari ini. Masyarakat tidak akan melihat kita sebelah mata lagi. Justru bangga dengan seperti itu. Itu yang lebih saya motivasikan kepada teman-teman gitu. Terus terutama dari dinas-dinas sekarang dengan keterkaitan dengan olahraga, dengan kesosialan gitu. Di Jawa Barat, apalagi di Kota Bandung, Perda kan sudah ada gitu. Dalam rangka implementasi dari situ sendiri, nggak usah banyak tuntutan. Yuk kita bergerak gitu. Bergerak dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan. Termasuk kita paling gampang di olahraga gitu. Apalagi ini sepak bola. Tinggal ada kemauan, tinggal ada waktu, yuk kita bisa jalan. Karena tanpa disadari dengan adanya sepak bola secara tidak langsung mempersatukan itu, apalagi ini. Kita dengan ada sampai mau latihan kapan jam berapa? Mohon maaf gitu ya. Semangat. Antusias karena ya di sisi lain kondisi sekarang lagi adaptasi kebiasaan baru, mohon maaf gitu. Jadi kita nggak bisa dari Karawang ataupun Bekasi ikut latihan bersama ke sini gitu. Ya karena kondisinya seperti ini gitu. Paling kita nge-share kegiatan video-video kita seperti itu. Supaya juga ditiru dan dicontoh di daerahnya masing-masing ya Pak ya. Betul. Pak, untuk turnamen sendiri ini akan dilaksanakan kapan dan di mana tempatnya Pak? Ya. Kalau turnamen insya Allah kita akan dilaksanakan di Kota Bandung. Dalam hal ini untuk babak penyisihan kita masih, ini kalau nggak di GOR Garuda, kita semifinalnya kita di Cicendo di tanggal 2 dengan tanggal 3 Desember, puncaknya di tanggal 3 bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional. Wow. Tingkat Kota Bandung kita. Bisa ditonton oleh masyarakat? Bisa. Oke, tentunya bisa. menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya Pak ya. Betul. Baik, ini silakan pemirsa, salah satu olahraga yang baru bagi para penyandang disabilitas dan juga olahraganya sebetulnya sudah merakyat hingga mendunia pemirsa. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik dan penasaran nih bagaimana olahraga sepak bola tangan ini dimainkan nanti, boleh nanti menyaksikan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Desember ya Pak ya, di GOR Garuda. Garuda. Semifinalnya kita di SLB Negeri Cicendo. Baik, sekarang saya mau ke Pak Guntur lagi, Pak Guntur, mengenai pembinaan atlet nih Pak. Nanti ketika sepak bola tangan ini sudah dijadikan cabang olahraga, tentu saja harus ada regenerasi atlet-atlet dong Pak. Nah, yang akan dilakukan nanti nih, kita berandai-andai ya, yang akan dilakukan untuk pembinaan atlet kedepannya seperti apa Pak? Ya, memang kita tidak bisa menutup mata ketika kita memang harus regenerasi ya Kang ya. Karena kalau dilihat dari sekarang penggagas sepak bola tangan ini benar-benar sudah ujur, ini sudah tua, udah mulai tua. Ini kita harus memang regenerasi. Tapi untuk ke depan ke arah situ, itu memang kita punya kelembagaan tersendiri, yaitu NPCI, National Paralympic Committee Indonesia. Untuk sementara ini kami dari PPDI hanya untuk menginisiasi dan berkarya, yaitu tadi mungkin kembali lagi kalau di umum kita ada Faris Panjapa yang fashionable Bandung itu Faris Panjapanya. Nah kita juga ingin seperti itu juga, kita Bandung Pan Disabilitas atau apa namanya. Kita mencoba untuk berkreasi begitu, dan alhamdulillah ya untuk ke depan mungkin Kang untuk regenerasi dan sebagainya, saya tadi katakan bahwa itu memang bukan ranah kami, PPDI hanya sebatas untuk menginisiasi, mensosialisasikan. Setelah ini nanti masuk ke ranah yang lebih serius lagi, apalagi sudah menjadi cabur dan dieksibisikan di dalam pekan paralimpik tertentu, itu adalah ranahnya NPCI. Kita pastilah Pak Jum juga sebagai teman baik kita akan menginisiasi ini ke tingkat yang lebih baik. Nah, silakan nih Pak Jumono boleh menanggapi Pak, karena memang dibutuhkan sounding juga nih Pak, dan juga publikasi yang lebih luas lagi supaya masyarakat dan juga
pemerintah yang mempunyai kekuatan untuk dapat mendukung olahraga ini juga dapat ikut serta mendukung, Pak? Ya, tentu kita semua lah ya. Kita semua harus mendukung untuk kegiatan khususnya sepak bola tangan ini yang baru untuk terus berkembang. Sehingga tadi yang disampaikan Kang Wawan adalah ini merupakan sosialisasi awal. Dan ini dapat menjadikan ajang sebagai olahraga yang paling digandrungi oleh masyarakat, juga termasuk masyarakat disabilitas. Jadi nanti anak-anak disabilitas yang mulai dari kecil itu mereka sudah terbiasa ikut berolahraga gitu, walaupun dengan segala keterbatasannya. Kemudian bahwa dukungan NPCI nantinya dengan ketika ini sudah semakin berkembang dan harus lebih mengarah kepada ajang event tertentu yang harus sama dengan cabang olahraga yang lainnya, ketika mendapatkan prestasi di dalam ajang misalkan Pekan Paralimpik Daerah tingkat Jawa Barat yang akan dilaksanakan tahun 2022 nanti, ini masuk misalkan menjadi cabang olahraga eksebisi. Amin. Untuk cabang olahraga yang lainnya, yang non sepak bola tangan ini ketika berprestasi ada KDD-nya dari yang sudah sama dengan cabang olahraga pada umumnya dengan KONI lah. Ini udah sama KDD-nya. Nanti ini akan mengikuti gitu. Tentu ini dukungan dari semua. Masyarakat, pemerintah, stakeholder yang lainnya termasuk pengusaha dan media. Saya juga pikir ini harus mendukung ini turut untuk serta bersinergi ya, Pak, bersinergi untuk Baik. sosialisasi ini semakin meningkat dan sepak bola tangan dapat diterima oleh semua. Iya, terima kasih Bapak-bapak atas Sama-sama. diskusinya luar biasa, sangat menarik sekali karena memang sepak bola tangan ini muncul di Kota Bandung. Siapa tahu nanti dari Kota Bandung bisa mendunia dan diadaptasi juga oleh masyarakat dunia. Bukan hanya saja para penyandang disabilitas, mungkin orang-orang biasa juga nanti akan mengadaptasi sepak bola tangan ini ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang sudah hadir ke studio TVRI Jawa Barat. Pemirsa, demikian diskusi kita mengenai sepak bola tangan dalam kabar olahraga kali ini. Saya Hilmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.